God's love is represented in our day as being of such a character as would forbid his destroying the sinner. Men reason from their own low standard of right and justice. Thou thoughtest that I was altogether such as one as thyself. Psalms 50 verse 21. They measure God by themselves. They reason as to how they would act under the circumstances and decide God would do as they imagine they would do. Manuscript Releases, Volume 12, page 207, paragraph 2. Oke, kita akan lanjut. Kita punya pelajaran yang serinya adalah The War Against the Word of God. Ini adalah bagian ketiga daripada pelajaran ini. Kita mulai dengan Matius 5. Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang, kamu sudah mendengar hal itu sudah dikatakan dulu. Mata menggantikan mata, gigi menggantikan gigi. Artinya mano imano, 1:1. Jadi itulah yang kamu dengar dulu katanya. Lalu ayat 39, Tuhan Yesus bilang apa? Tapi saya bilang kepada kamu. Nah, kata tapi ini menganjurkan bahwa yang Tuhan Yesus bilang ini bertentangan dengan apa yang mereka dengar dulu kan. Paling kurang itulah bunyinya. Tapi karena bunyinya seperti itu bukan berarti bahwa itu artinya, oke? Jadi kita harus lihat, kita harus bandingkan ayat-ayat di Alkitab untuk lihat apa artinya. Jadi Tuhan Yesus bilang, kamu dengar dulu itu dibilang mata banding mata, gigi banding gigi, tapi saya katakan kepada kamu, kalau kamu ditampar di satu pipi, kasih pipi yang lain lagi. Jadi itu menunjukkan bahwa ini bukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kalau satu mata kasih dua mata, kalau gigi kasih dua gigi. Jadi kita bisa lihat ini bertentangan artinya. Ini artinya bertentangan. Tapi arti yang bertentangan ini bisa disalah mengerti orang kalau dia nggak mengerti apa maksudnya Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di website yang kita pernah lihat waktu itu, yang judulnya The Character of God kan. Kita baca di sini, ini yang dibilang. Kamu mau percaya siapa? Mau percaya Tuhan Yesus atau percaya perkataan-perkataan yang dibilang perkataan Musa? Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka telah mendengar apa yang sudah diucapkan dulu, di mana mereka perlu balas dendam 1:1. Mata untuk mata, gigi untuk gigi, tangan untuk tangan, kaki untuk kaki, bakar untuk bakar, luka untuk luka, cambukan untuk cambukan, mano imano. Itu yang kamu dengar dulu. Tetapi dia bilang kepada mereka, Tuhan Yesus bilang kepada mereka, cintailah kamu punya musuh, berdoalah untuk mereka dan ampunilah kesalahan mereka. Nah, ini kata tapi ini menunjukkan bahwa yang dibilang dulu ini, yang kita bisa dapati di Keluaran 21, ayat 24-25, bertentangan dengan ajaran Kristus di Matius 5. Dan kita tahu siapa yang tulis buku Keluaran. Yang tulis adalah Musa. Jadi pertanyaannya di website ini dibilang, dari mana dan orang-orang ini dengar instruksi balas dendam 1:1-nya? Yang Tuhan Yesus bilang, kamu pernah dengar itu. Mereka dengarnya dari mana? Kalau Tuhan Yesus bilang, kamu pernah dengar itu. Jawaban dari kutipan ini adalah, mereka dengarnya dari Mosaic Law. Dan Mosaic Law itu adalah hukum Musa. Mereka dengarnya dari tulisan Musa. Lalu dilanjut lagi. Kristus enggak bilang bahwa Musa menulis perkataan-perkataan itu. Kristus enggak bilang bahwa Musa tulis itu. Tetapi orang-orang telah mendengar perkataan itu yang mereka percaya ditulis oleh Musa yang asalnya dari Tuhan. Jadi Kristus nggak bilang bahwa Musa
bahwa Musa menulis itu. Tetapi website ini bilang, tetapi orang-orang yang dengar itu, yang Tuhan bilang, kamu sudah dengar itu, orang-orang dengar bahwa itu ditulis oleh Musa dan asalnya dari Tuhan. Jadi boleh dikatakan bahwa yang Tuhan Yesus bilang itu yang kamu dengar, bukan berarti itu yang ditulis. Itu yang kamu dengar. Jadi pertanyaannya, jadi siapa yang kamu mau percaya? Sebagai orang pengikut Tuhan Yesus, kamu percaya siapa? Kamu mau percaya instruksinya Kristus, yang adalah kehidupan dan roh, atau kamu mau percaya instruksinya perjanjian lama? Tentu saja, kalau kita mau ikuti yang sesuai dengan 10 hukum, kita harus sesuaikan dengan 10 hukum. Dan perkataan-perkataan Kristus sesuai dengan standar moral yang kita dapati di karakter Tuhan di 10 hukum. Artinya, perkataan Tuhan Yesus itu cocok dengan 10 hukum. Lalu dia lanjut lagi, tetapi instruksi di perjanjian lama mengikuti prinsip kekafiran yang dipraktekkan oleh orang-orang kafir, contohnya hukum syariah di bawah kekuasaan Taliban, di mana mereka di sana 1:1. Jadi tulisan di Alkitab di perjanjian lama yang bilang mata ganti mata, kaki ganti kaki, dan sebagainya, mereka bilang itu sebenarnya bukan firman Tuhan. Dan kalau ada di situ pun, itu sebenarnya nggak boleh ada di Alkitab. Karena katanya itu tidak sesuai dengan karakter Tuhan dan tidak memantulkan 10 hukumnya Tuhan. Jadi kita hanya bisa terima perkataan Tuhan Yesus. Kita nggak bisa terima perkataan nabi-nabi di perjanjian lama, termasuk tulisan Musa. Jadi kalau kita lihat kutipan tadi, mereka mengambil kutipan ini dengan bilang, waktu Tuhan bilang, kamu sudah dengar kan apa yang dibilang dulu? Salah itu. Mata untuk mata, kaki untuk kaki, gigi untuk gigi, salah itu. Karena yang saya bilang, ampunilah kamu punya musuh, berdoalah untuk mereka. Itu yang saya bilang. Saya nggak bilang yang kamu dengar. Itu pengertian mereka. Itu pengertian daripada banyak orang, termasuk yang ditulis di website ini. Jadi, standar yang diberikan kepada kita untuk membedakan yang asalnya dari Bapa dan yang bukan dari Bapa sangat jelas. 10 hukum itu memiliki karakter Bapa. Apa saja yang tidak sesuai dengan hukum Bapa atau karakter Bapa, bukan asalnya dari Bapa, tetapi asalnya dari setan atau agen-agen setan. Artinya kutipan ini bilang, atau ini website bilang, bahwa perjanjian lama asalnya dari setan atau agen-agen setan. Tulisan Musa, the law of Moses, asalnya dari setan melalui agen-agen setan. Ini yang dibilang oleh website ini. Mari kita lanjut di 1 Samuel 15 mulai ayat 1. Kita lihat di sini bahwa Samuel bilang kepada Saul, Tuhan telah mengirim saya untuk mengurapi kamu menjadi raja umat Israel. Oleh sebab itu, sekarang dengarlah akan suara firman Jehovah. Okay? Dan Jehovah perintahkan kamu untuk pergi dan membinasakan orang-orang Amalek, membinasakan semuanya. Jangan izinkan yang ada nyawanya masih hidup. Itulah suara firman Jehovah. Ayat 9, Saul enggak bunuh Raja Agag, enggak bunuh ternak-ternak yang sehat-sehat, dia enggak mau membinasakan semuanya. Nah, tadi dibilang binasakan semuanya, dan ini suara firman Jehovah. Binasakan semua. Dibilang, utterly destroy all. Lalu, yang dilakukan oleh Saul adalah not utterly destroy all. Sudah bisa lihat tambah satu kata. Tambah apa? Tambah not. Ada kata not kan? Sama dengan Kejadian 3 ayat 4. You shall not surely die. You shall not utterly destroy all.
Jadi kita sudah tahu ini asalnya dari mana. Ini sudah ada di Taman Eden. Jadi kita tahu bahwa Raja Saul dikuasai oleh roh setan karena bunyinya persis suara setan di Taman Eden. Dan di ayat 13 dikatakan, Saul bilang, saya telah melakukan semua perintah-perintah Yehova. Tunggu dulu. Perintah Yehova untuk binasakan semua. Dan kamu nggak binasakan semua. Kok kamu bilang saya telah melakukan dengan setia semua perintah Yehova? Jadi konsepnya ialah Saul seakan-akan dia mengerti karakter Bapa. Waktu Bapa bilang binasakan semua, mata untuk mata, kaki untuk kaki, gigi untuk gigi, seakan-akan Saul bilang, oh saya mengerti karakter Bapa. Saya nggak mau binasakan karena itu bukan karakter Bapa. Saya mau melakukan sesuai dengan karakter Bapa, yaitu nggak membinasakan semuanya. Di ayat 23 dikatakan, pemberontakan adalah dosa witchcraft. Kita sudah tahu witchcraft kan? Dan keras kepala adalah penyembahan berhala. Artinya witchcraft, karena kamu telah menolak firman Yehova. Okay? Yehova pun akan menolak kamu jadi raja. Artinya untuk merubah apa yang keluar dari mulut Tuhan dan pilih-pilih apa yang saya pikir karakter Tuhan, itu witchcraft. Dan itu menolak firman Yehova. Dan oleh sebab itu, Saul pun ditolak sebagai raja Israel. Ditolak sebagai pemimpin. Nah, mari kita lihat apa ini witchcraft. Di Patriarchs and Prophets dikatakan, spiritisme modern berfondasi sama dengan witchcraft. Artinya witchcraft dengan spiritisme fondasinya sama, yang adalah penyembahan iblis. Dan itu dilarang di zaman dulu itu. Di akhir zaman dikatakan, banyak orang akan tinggalkan iman. Nah, kalau dibilang tinggalkan iman, dia nggak bilang tinggalkan denominasi. Artinya pengakuan denominasinya masih sama, tapi imannya sudah beda. Jadi orang pikir kalau saya denominasinya benar, pasti selamat. No, kamu punya iman yang harus benar. Okay? Jadi walaupun saya nggak di denominasi itu, tapi yang Tuhan cari waktu dia datang adalah iman. Tuhan nggak cari orang sesuai dengan denominasi, walaupun dia nggak ada iman. Artinya orang-orang yang percaya witchcraft, pemberontakan ini, yang merubah arti daripada firman Tuhan, menginterpretasi karakter Bapa, sesuai dengan mereka punya pengertian yang sangat terbatas, mereka bisa saja masih mengaku umat Tuhan di dalam denominasi yang benar namanya, tapi imannya tidak sesuai dengan pengakuannya. Dan mereka sudah mendengar roh-roh iblis dan doktrin-doktrin iblis. Artinya untuk memutarbalikan, untuk bilang bukan itu artinya, padahal itu artinya, untuk menyesuaikan diri dengan apa yang saya pikir benar, untuk mempertahankan satu karir, dan karir itu hanya bisa dipertahankan dengan bilang bukan itu artinya, itu adalah doktrin iblis. Itu witchcraft, itu spiritisme, dan Saul ditolak Tuhan gara-gara itu. Saul ditolak Tuhan gara-gara itu. Karena mulai itu dia mulai dikuasai roh setan sampai dia bunuh diri. Spiritisme modern ini yang adalah witchcraft sudah mulai di Taman Eden sebagai tipuan pertama yang menipu Hawa. Jadi Hawa ditipu dengan setan bilang, apakah memang itu yang Tuhan maksudkan? Apakah memang kamu akan mati? No, mari saya terjemahkan dengan saya punya kamus ular. Kamus ular bilang, kamu nggak akan mati walaupun kamu melanggar. Itu mulainya di Taman Eden. Dan ini sedang terjadi di zamannya Saul, dan sedang terjadi di akhir zaman, sebagaimana itu website tadi bilang bahwa kita nggak bisa percaya perjanjian lama. Karena di situ dibilang harus ada orang yang terima 1:1 atau judgment. Sementara Tuhan tidak membinasakan, Tuhan tidak membunuh.
itu nggak sesuai dengan karakter Bapa, itu nggak sesuai dengan 10 hukum. Artinya kita nggak bisa terima itu. Kita akan biarkan binatang-binatang dan raja-raja yang disuruh dibunuh ini untuk hidup. Karena itu sesuai dengan karakter Bapa. Itu persis karakter Saul yang ditolak Tuhan. Dan hal itu akan terulang kembali dan sedang terulang kembali di akhir zaman. Kita lihat di 1 Timotius 2:14, Hawa tertipu. Dan Hawa tertipu dengan witchcraft. Hawa tertipu dengan tipuan yang sedang menipu banyak orang di akhir zaman. Dan kalau kita lihat lagi di Wahyu 18:23, tipuan akhir zaman apa? Sorceries. Dan sorceries adalah farmakia. Farmakia logonya ular. Artinya waktu terjadi suntikan-suntikan ini, saya tahu bahwa Taman Eden sedang terulang kembali. Saul telah terulang kembali pengalaman Saul. Witchcraft, doctrines of devils, spiritisme, seducing spirit, demon worship, semua satu paket itu. Waktu terjadi ini sorceries, banyak orang bilang, nggak apa-apa kok. Bukan itu maksudnya Tuhan, kan? Dan ini sedang terulang kembali di akhir zaman. Itu menunjukkan bahwa kita sudah hidup di akhir zaman. Di Ulangan 31 ayat 24, tibalah waktunya waktu Musa sudah selesai menulis perkataan-perkataan daripada hukum di buku itu. Dan kita tahu yang diserang apa? Musa. Dan itu website bilang bahwa orang-orang yang pikir bahwa 1:1 itu mereka dapatnya dari hukum Musa. Dan mereka membedakan hukum Musa dengan ajaran Kristus. Padahal kita tahu bahwa Kristus bilang, Musa tulis tentang saya. Kalau kamu tolak Musa, kamu pasti tolak saya. Bagaimana kamu bisa tolak saya? Lalu kamu bilang kamu terima tulisan Musa, kalau Musa tulis tentang saya. Jadi di Review and Herald Mei 6 ini katakan, Musa nggak pernah bikin hukum. Musa nggak bikin hukum. Nah, kalau Musa nggak bikin hukum, mereka dapat pengertian itu dari hukumnya siapa? Dan kalau yang mereka bilang bahwa ide ini mereka dapat dari hukumnya Musa, sedangkan Musa nggak pernah bikin hukum. Dia tulis isi hukum, tapi ini bukan dia punya hukum. Jadi yang mereka bilang ini asalnya dari Mosaic Law, jadi asalnya dari siapa? Kalau kutipan ini bilang bukan dari Musa, jawabannya dari Kristus. Jadi waktu mereka bilang Kristus kita percaya, kita nggak percaya Musa, itu sama dengan saya percaya Kristus, tapi saya nggak percaya Kristus. Kristuslah yang memberikan kepada Musa, hukum Musa yang terdiri dari statutes dengan requirement. Dan orang-orang Kristen membuat satu kesalahan yang sangat besar untuk bilang bahwa hukum yang ada nama Musanya adalah kejam. 1:1, judgment. Dan mengkontraskan hukum Musa dengan Injil dan misinya Kristus ke bumi ini. Seakan-akan Kristus menolak dan ajarannya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mereka bilang adalah hukum Musa. Jadi kalau tadi kita baca bahwa mereka bilang bahwa ini adalah hukum Musa, mata ganti mata, kaki ganti kaki, gigi ganti gigi, itu hukum Kristus. Itu hukum Bapa yang diungkapkan di 10 hukum. Nggak bisa kamu bilang itu bukan Kristus punya, itu Musa punya. Kalau Musa tulis sesuai dengan instruksi Kristus. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka sedang memerangi hukum Tuhan yang ditulis oleh Musa, sehingga waktu mereka baca buku Musa di 2 Korintus 3 kan, waktu mereka baca hukum Musa atau buku Musa, mereka punya mata masih buta dan nggak bisa melihat bahwa ini karakter Bapa. Di Ulangan 31 kita lanjut, ayat 25. Musa bilang, ambil buku yang tercatat hukum di dalamnya, letakkan di samping daripada tabut perjanjian, di bagian samping daripada tabut perjanjian, dan kita tahu
hukum ini disimpan dengan 10 hukum di bilik mas suci. Dan kita tahu kalau di bilik mas suci itu sama dengan di kita punya mind, kita punya otak. Sembunyikanlah, simpanlah firman hukum Tuhan di dalam hati kamu kan. Hati adalah kita punya sel-sel otak itu kan. Jadi hukum Musa dan 10 hukum sama-sama disimpan di bilik mas suci. Untuk disembunyikan agar kita tidak berdosa. Hukum-hukum yang ditulis oleh Musa disimpan sebagai hukum negara, bersama-sama dengan 10 hukumlah disimpannya untuk mengilustrasikan, untuk menjelaskan 10 hukum, dan kedua hukum ini harus dituruti kalau janji yang diberikan kepada Adam dan kepada Abraham, yaitu untuk bisa hidup di tanah perjanjian, yaitu bumi ini, untuk selama-lamanya, ialah kalau menurut 10 hukum, bersama-sama dengan dia punya prinsip-prinsip yang ditulis oleh Musa, yang kita kenal sebagai hukum Musa. Jadi dengan mereka menolak hukum Musa, tentu saja mereka akan melanggar 10 hukum. Ini karena mereka nggak mengerti karakter Bapa. Di 2 Korintus 3 ayat 18, kita lihat bahwa dengan saya melihat karakter Bapa yang sempurna, saya akan dirubahkan menjadi karakternya. Jadi kalau karakter Bapa salah pengertian saya, seperti itulah jadinya karakter saya. Betul? Jadi penting sekali untuk kita mengerti karakter Bapa, karena kita mau karakter kita menjadi seperti karakternya. Tapi kalau karakternya nggak benar sesuai dengan apa yang saya mengerti, saya punya karakter nggak pernah akan di-restore kembali menjadi seperti karakter Bapa, sebagaimana Adam dan Hawa waktu diciptakan memantulkan karakter Bapa. Kita lanjut ke Signs of Times. Covenant adalah persetujuan antara beberapa pihak berdasarkan syarat. Okay? Jadi ada covenant, dan covenant ini harus memenuhi syarat kalau janjinya akan menjadi kenyataan. Kalau Israel menurut hukum ilahi, Israel memenuhi syarat daripada perjanjian ini, yang mana mereka akan menerima yang dijanjikan kepada mereka. Jadi kita tahu bahwa 10 hukum ini, termasuk dia punya hukum Musa, adalah syarat, atau syarat mereka ialah untuk menurut 10 hukum, dengan catatan enggak melanggar prinsip-prinsip daripada 10 hukum yang tercatat di hukum Musa. Dan kalau saya langgar itu, saya nggak akan terima dia punya janji, perjanjian yang diberikan kepada semua yang menurut 10 hukum, yang adalah bagian daripada Tuhan punya covenant, the covenant of grace, betul? Nggak akan tinggal di tanah perjanjian untuk selama-lamanya, karena saya melanggar. Ulangan 6 ayat 1, katakan, inilah perintah-perintah, statutes dengan judgment, lakukanlah di tanah di mana kamu akan diami. Nah, tanah ini kita tahu tanah Kanaan di bumi, tapi itu melambangkan lakukanlah commandment, statutes dengan judgment, punya prinsip-prinsip di tanah perjanjian yang dijanjikan kepada semua orang yang menurut 10 hukum. Tadinya, apakah kita untuk selama-lamanya akan tetap hidup menurut 10 hukum dan memenuhi semua prinsip-prinsip, statutes dengan judgments? Betul. Makanya 10 hukum dengan Law of Moses, statutes dan judgment, nggak pernah dipakukan ke kayu salib, dan salah satunya adalah yearly feast. Ayat 2 dikatakan, peliharalah semua statutes-nya dengan dia punya perintah-perintah, agar kehidupan kamu bisa diperpanjang untuk selama-lamanya. Artinya, kalau kamu memelihara the Law of Moses, kamu memelihara 10 hukum, kamu akan diberikan kehidupan kekal. Ayat 3, lakukanlah statutes dengan commandments-nya. Kan? Dan kalau kamu lakukan itu, kamu akan menerima apa yang dijanjikan kepada kamu, tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Kita tahu susu dan madu adalah firman Tuhan. Jadi buku yang ditulis oleh Musa, katanya asal-usulnya dari setan.
Jadi kalau saya bilang bahwa firman Tuhan itu asalnya dari setan, jangan lupa. Itulah dosa di mana saya nggak bisa diampuni karena Roh Kudus yang adalah kebenaran Tuhan yang menginsafkan saya akan dosa saya. Kalau saya tolak roh itu, bagaimana roh itu bisa menginsafkan saya akan dosa saya? Jadi kalau saya bilang hukum Tuhan adalah hukum setan, apakah hukum Tuhan itu spiritual? Dan bukankah roh Tuhanlah yang menulis karakter Bapa dalam saya? Dan kalau saya bilang itu asalnya dari setan, satu kali kelak, pintu saya sudah tertutup dan saya nggak tahu. Maleakhi 4 ayat 4, ingat hukum Musa dengan dia punya status dengan judgment. Ini status dengan judgment ini dibilang asalnya dengan setan. Mengerikan sekali ya. Wahyu 16 ayat 7. Dia bilang benar dan righteous semua judgment-nya Tuhan. Judgment apa? Mano imano. Mata ganti mata, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi, kaki ganti kaki. Itu judgment. Dan itu benar dan righteous. Itu nggak salah. Righteous adalah karakter Bapa. Jadi untuk bilang, oh itu bukan karakter Bapa. Itu bukan karakter Bapa. Padahal Alkitab bilang itu true, benar, dan righteous. Jadi bagaimana saya bisa diselamatkan? Kalau keselamatan itu terdiri dari saya tidak melanggar, sementara saya sedang melanggar, dan standar benar dan salah, saya bilang setan punya standar. Mazmur 119, 160, dikatakan, setiap judgment-mu righteous dan endureth forever. Nggak akan berakhir judgment-nya Tuhan. Jadi kita bisa lihat bahwa kita sudah di akhir zaman, karena apa yang terjadi di Taman Eden, spiritualism, witchcraft, demon worship, sedang terjadi di akhir zaman dalam bentuk witchcraft modern atau spiritualism modern ya. Oke, mari kita lihat the judgment of the Lord. Jadi apa itu judgment of the Lord? Yang dibilang bukan Tuhan punya karakter. Di Keluaran 20 ayat 21, kita bisa lihat bahwa orang-orang itu setelah mendengar 10 hukum, mereka menjauh diri dari Bukit Sinai, tapi Musalah yang mendekat bukit itu dan mendekat Tuhan di atas gunung kan. Kita tahu di Yesaya 59, dosa memisahkan. Artinya mereka ada dosa, dan waktu hukum dibentangkan dan dikumandangkan, mereka tertegur atau diinsafkan akan dosa mereka, tapi Musa mendekat. Artinya Musa sudah dibereskan dosanya waktu dia mendengar itu kan. Lalu Keluaran 21 ayat 1 selanjutnya dibilang kepada Musa, ini adalah judgment yang kamu akan bentangkan bagi umat Israel. Inilah judgment. Nah, jangan lupa, ini judgment yang dibilang adalah asalnya dari setan. Sementara yang bilang kepada Musa adalah Tuhan, inilah judgment yang kamu akan ucapkan kepada umat Israel. Dan yang bilang ini adalah Tuhan, artinya asalnya dari Tuhan. Musa dengar ini dari Tuhan, sementara website ini bilang ini asalnya dari Musa, dan makanya Musa nggak bisa dipercaya. Padahal dia dapatnya dari Tuhan. Keluaran 21 ayat 23 dikatakan, kamu akan memberikan nyawa untuk nyawa. Nah, mano imano. Tuhan bilang kepada Musa, nyawa untuk nyawa, mata untuk mata, gigi untuk gigi, tangan untuk tangan, kaki untuk tangan, kaki untuk kaki, bakar untuk bakar, luka untuk luka, cambuk untuk cambuk. Ini asalnya dari Tuhan. Setelah diberikan 10 hukum, Musa dapat instruksi ini tentang judgment. Jadi asalnya dari Tuhan, bukan dari Musa. Dan Musa datang dan mengucapkan semua yang Yehova bilang kepada dia, dan semua judgment yang diungkapkan kepada Musa, dan orang-orang bilang apa? Semua yang Tuhan telah ucapkan kami akan lakukan. Kami akan lakukan. Jadi ini judgment mata untuk mata, asalnya dari Tuhan, bukan asalnya dari orang-orang. Jadi waktu Musa bilang, semua yang Tuhan bilang, termasuk judgment, orang-orang bilang apa?
orang-orang bilang semua yang Tuhan bilang. Mereka nggak bilang semua yang Musa bilang. Mereka nggak bilang semua yang kami dengar orang bilang. Semua yang Jehovah bilang. Artinya orang-orang tahu ini asalnya dari Jehovah. Bukan dari Musa atau bukan dari mereka punya teman-teman di perkemahan itu. Sementara ini website bilang semuanya datangnya dari orang-orang yang pikir bahwa itu adalah bagian daripada hukum Musa. Jadi kita sudah lihat bahwa website ini sudah sama dengan orang-orang di Bukit Sinai, sedang tertutup wajah mereka. Mereka nggak bisa lihat. Waktu mereka baca Perjanjian Lama, waktu mereka baca buku Musa, mereka nggak bisa lihat karakter Bapa. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, kamu telah dengar apa yang dibilang dulu. Artinya Tuhan Yesus bilang apa? Kamu telah dengar apa yang dibilang di Perjanjian Lama yang saya bilang kepada Musa. Kamu nggak boleh membunuh. Jangan membunuh. Kalau kamu membunuh, kamu akan dihakimi. Ini yang dulu. Artinya yang dulu dihakimi kan? Dan ini sama dengan 10 hukum. 10 hukum kan thou shall not kill. Nggak boleh membunuh. Dan Tuhan sedang kutip 10 hukum. Kalau kamu melanggar 10 hukum, kamu akan dihakimi. Ayat 38. Kamu telah mendengar, dibilang dulu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya, gigi ganti gigi, mata ganti mata sama dengan judgment hasil pelanggaran 10 hukum. Dan 10 hukum itu hukum Tuhan. Tadi mereka bilang, oh hukum Tuhan beda dengan hukum Musa. Sementara yang hukum Musa bilang, persis sesuai dengan yang Tuhan bilang kepada Musa sebagai 10 hukum. Jadi apa dan yang Tuhan maksudkan waktu dibilang, kamu dengar dulu, tapi saya bilang kepada kamu sekarang. Saya bilang kepada kamu sekarang, apa bedanya dengan yang saya bilang kepada Musa dulu? Apa bedanya? Saya bilang sekarang, saya bilang dulu, bukan Musa bilang dulu. Kamu telah dengar saya bilang kepada Musa dulu, saya bilang kepada Musa dulu, dan sekarang saya bilang kepada kamu. Apa bedanya perkataan Kristus dulu dengan sekarang? Kita tahu Ibrani 13 ayat 8, Tuhan Yesus nggak pernah bohong, nggak pernah bisa berubah kan? Maleakhi 3 ayat 6, Bapa nggak pernah berubah. Tuhan Yesus nggak pernah berubah. Jadi apa yang seakan-akan berubah? Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, kamu dengar dulu, lalu Tuhan Yesus bilang apa? Sekarang saya bilang. Nah, apa yang sekarang saya bilang? Kalau kita baca di Yakobus 2:13, Tuhan Yesus bilang apa? Saya lebih menginginkan mercy daripada judgment. Saya lebih menginginkan mercy daripada judgment. Artinya kamu telah dengar dulu dibilang bahwa kamu kalau berdosa, kamu akan dihakimi. Tetapi sekarang saya bilang kepada kamu, kalau kamu pun berdosa, kamu memang patut dihakimi, tapi saya lebih menginginkan kamu untuk bertobat dan saya berikan mercy. Nah, apakah pengampunan dan mercy hanya berlaku di Perjanjian Baru atau sudah berlaku di Perjanjian Lama? Mari kita lihat di Maleakhi 3:6. Akulah Jehovah God, aku tidak berubah. Nah, kalau tidak berubah artinya sebagaimana sekarang Tuhan mau mengampuni dan memberikan mercy, dulu juga Tuhan mau mengampuni dan memberikan mercy. Apakah ada orang-orang di Perjanjian Lama yang minta dosanya untuk diampuni dan tidak diampuni karena itu hanya berlaku di Perjanjian Baru? Enggak. Semua ini berlaku sejak Adam dan Hawa berdosa. Karena kalau Adam dan Hawa berdosa dan mereka harus dihakimi dan tidak ada pengampunan dosa dan mercy, artinya mereka mati. Dan kalau mereka mati, ada nggak keturunannya? Ada nggak kita yang hidup setelah kayu salib kalau mereka sudah mati? Nggak bisa. Artinya, waktu Tuhan bilang, kamu telah mendengar dulu. Yang dulu itu, yang kamu fokuskan adalah penghakiman. Tapi kamu nggak ngerti bahwa ada mercy yang mau diberikan dulu. Makanya saya mau bilang sekarang. Tapi yang saya bilang sekarang bukan artinya berlakunya sekarang. Yang saya bilang sekarang berlaku sekarang dan sebelum sekarang sekalipun. Tetapi Tuhan bilang di ayat 39,
Barang siapa yang memukul kamu di satu pipi, berikan pipi lainnya. Berikan pipi lainnya. Atau konsepnya adalah kamu akan have mercy. Dan kamu akan mengampuni kesalahannya kalau dia bertobat. Kalau dia mengakuinya tentu saja kan. Nggak boleh itu diberikan tanpa orang itu mengakui dan bertobat. Nah, kita lihat selanjutnya ini ukuran untuk menjadi ukuran bagaimana kamu diukur. Matius 7:1, jangan menghakimi orang lain karena sebagaimana kamu menghakimi orang lain, seperti itulah kamu pun akan dihakimi. Ini dia punya prinsip Alkitab. Artinya, kalau kamu minta mata daripada saudaramu, artinya kamu telah minta kamu punya mata juga. Artinya kalau kamu bilang, oh dia perlu dicongkel matanya, artinya kamu mau menghakimi orang lain. Artinya kamu pun akan dihakimi dengan mata kamu dicongkel. Kenapa? Karena dibilang, kamu jangan menghakimi orang lain, karena kalau kamu menghakimi orang lain, seperti itulah kamu akan dihakimi. Jadi waktu Tuhan bilang, kamu telah dengar dulu kan? 1:1. Lalu yang Tuhan bilang apa? Tapi saya bilang kepada kamu, janganlah menuntut kematian kepada orang lain kalau dia minta mercy. Supaya kamu pun Bapakku di surga akan berikan mercy kepadamu. Tapi kalau kamu menuntut kematian bagi orang lain, itu sama dengan kamu minta Bapa untuk menuntut kematian bagimu. Itu yang Tuhan Yesus bilang, tapi mereka bilang bahwa Tuhan Yesus, Bapa, nggak pernah menghakimi orang lain. Kita sudah bisa lihat salah mengerti pengertian mereka. Lalu ayat 7 ayat 2 dikatakan, dengan ukuran yang kamu gunakan untuk mengukur orang lain, dengan ukuran itu akan mengukur kamu kembali. Lalu dikatakan, kenapa kamu melihat sesuatu di mata saudara kamu nggak bisa lihat balok di mata kamu sendiri? Jadi kalau saya ada balok di mata saya, bisa nggak saya lihat kayu kecil di mata orang lain? Nggak bisa. Saya nggak bisa lihat sesuatu di mata orang lain kalau di mata saya ada balok yang besar. Artinya kalau saya menuntut orang lain untuk dihakimi kalau dia minta pengampunan dosa, kalau saya menuntut kematian bagi orang lain, artinya saya nggak bisa lihat bahwa sebenarnya saya sedang menuntut kematian bagi diri saya. Dan karena saya buta, itulah yang saya minta. Jadi dengan saya menghakimi orang lain, saya nggak bisa lihat bahwa seperti itulah Bapa akan menghakimi saya. Makanya dia bilang sini, kalau kamu nggak bisa lihat kayu kecil di mata orang lain, itu karena kayu besar masih di mata kamu. Di Matius 23 ayat 24 dikatakan, kamu orang-orang Farisi yang buta. Kamu buta. Cilakalah kamu, penulis-penulis Torah dan orang-orang Farisi, hipokrit. Lalu dikatakan apa? Kamu telah tidak setia dalam hal-hal hukum yang ada dia punya weight. Weight artinya ada dia punya beratnya lah. Seperti gandum dibandingkan dengan sekam. Artinya ada tentang hal-hal hukum yang kamu nggak mau ikut sertakan dalam kamu punya penuduhan kepada orang lain. Yaitu judgment, mercy dengan faith. Artinya kamu nggak memperhitungkan judgment, kamu tidak memperhitungkan mercy, kamu tidak memperhitungkan iman waktu kamu menghakimi orang lain. Oke, jadi apa the weightier matters of the law? Judgment, mercy dengan faith. Nah, mari kita lihat penguraian daripada pengertian itu ya. 2 Korintus 3:13 dikatakan, Musa menutup wajahnya sehingga umat Israel nggak bisa lihat the end daripada yang di-abolish atau ditiadakan. Kita tahu yang ditiadakan adalah kematian. Atau dia punya ceremonial law, liturgi ceremonial law-nya ditiadakan,
Tapi liturgi ceremonial law-nya itu waktu dijalankan, membuat orang bisa lihat the end, atau karakter Bapa yang sempurna, kan Injil. Jadi mereka nggak bisa lihat karakter Bapa yang sempurna waktu mereka mempersembahkan domba-domba yang di kayu salib ditiadakan. Karena mereka nggak bisa lihat wajah Musa. Karena wajah Musa ditutup, karena mereka kesilauan waktu melihatnya. Ayat 14, tetapi pikiran mereka dibutakan waktu mereka baca Perjanjian Lama, khususnya buku Musa. Nah, kalau bicara tentang buku Musa, bukankah dibilang sampai hari ini sekalipun, waktu mereka baca Mosaic Law, mereka nggak bisa lihat karakter Bapa. Mereka nggak bisa lihat bahwa memang judgment itu bukan diinginkan Bapa, tapi bukan berarti bahwa itu tidak akan dijalankan. Itu akan dijalankan kalau orang tolak mercy. Tapi Bapa lebih menginginkan untuk berikan mercy daripada judgment. Yang mereka lihat adalah Bapa tidak membinasakan, titik. Dan mereka nggak bisa lihat itu. Di kutipan berikut ini, di manuskrip Release 20, sekarang ada orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama yang dilakukan oleh guru-guru orang Israel. Mereka tidak menghormati hukum Bapa dengan ajaran ekstrim mereka. Ada orang-orang yang apapun mereka bilang nggak bisa dibunuh, termasuk nyamuk, lalat, dan serangga, dan semua itu. Kita nggak boleh bunuh nyamuk atau serangga, apa saja ya. Dan Roh Nubuat bilang, Bapa nggak pernah percayakan pekabaran seperti ini bagi umatnya. Apakah saya bisa artikan jangan membunuh sama dengan jangan membunuh nyamuk yang sedang membunuh saya? Bukankah kita punya kehidupan sangat menderita kalau nyamuk gigit lalu kita bilang apa? Biarkan. Karena kalau kamu bunuh nyamuk, itu bukan karakter Bapa. Mereka yang melakukan ini, mereka nggak pernah belajar di sekolahnya Kristus. Jadi ada orang-orang yang dengan prinsip menolak judgment, mata ganti mata, sampai nyamuk pun mereka bilang nggak boleh dibunuh. Lalu dikatakan di sini, selama kehidupan ini masih ada di dunia ini, kita akan tetap berperang melawan kejahatan-kejahatan yang datang hasil daripada kutukan yang dipikul oleh umat manusia. Artinya ada kejahatan-kejahatan di dunia ini yang harus kita hadapi selama kita hidup di dunia ini. Lalu kejahatan itu akan hanya berakhir waktu setan berakhir keberadaannya di semesta alam. Artinya selama ada setan, kita harus memerangi kejahatan. Dan di saat nggak ada setan, nggak perlu perang lagi karena setan sudah nggak ada. Lalu diteruskan, agen-agen yang telah digunakan untuk mengganggu dan membuat menderita umat Tuhan, setan akhirnya akan dilempar ke danau api dan belerang, sehingga tidak akan ada dosa lagi. Nah, kalau setan nggak dibinasakan, artinya kita akan untuk selama-lamanya harus bertempur melawan setan untuk selama-lamanya. Artinya kita punya pertempuran melawan setan itu akan berakhir waktu setan dibinasakan. Kan? Waktu dibinasakan. Artinya kalau setan nggak dibinasakan, kita punya pertempuran melawan kejahatan nggak ada akhirnya. Dan Nyonya White paralelkan pengertian ini dengan apa? Lalu kutipan berikut dibilang, mereka yang menyodorkan teori bahwa ini insek-insek ini, serangga-serangga ini nggak boleh dibunuh, mereka nggak tahu apa yang mereka sedang ucapkan. Nggak ada ajaran seperti ini dalam ajaran Kristus. Ini bukan roh Tuhan yang membawa teori ini ke dalam pikiran manusia. Ini teori mulainya dengan setan. Nah, mari lihat ya. Jadi kan tadi kita lihat bahwa ada yang bilang nggak boleh binasakan ini insek, serangga. Dan serangga ini harus dibunuh karena mereka sangat mengganggu kehidupan manusia.
Lalu Miss White paralelkan ke apa? Setan pun sangat mengganggu kehidupan manusia. Jadi, sebagaimana ini nyamuk harus dibinasakan supaya jangan mengganggu kehidupan manusia, demikian juga setan dan semua orang yang nggak mau bertobat harus dibinasakan supaya untuk selama-lamanya umat Tuhan tidak terganggu lagi. Jadi ini serangga yang menggigit dan membinasakan manusia, bikin orang sakit dan mati ini disamakan dengan setan. Dan kalau ini insek perlu dibinasakan, setan pun perlu dibinasakan. Artinya judgment itu untuk kebaikan umat Tuhan yang setia. Itu karakter Tuhan. Siapa yang mau hidup di semesta alam dan harus berhadapan dengan setan untuk selama-lamanya? Apakah itu mercy? Adalah mercy untuk setan dibinasakan. Adalah mercy bagi manusia yang mau diselamatkan, di mana mereka nggak digigit oleh nyamuk lagi. Itu karakter Bapa yang nggak bisa dilihat oleh orang-orang yang matanya atau wajahnya tertutup. Karena mereka nggak bisa lihat karakter Bapa. Jadi untuk membunuh insek ini sama dengan untuk membinasakan setan. Kita lihat di kutipan earlier writings, setan langsung sekarang dia rushes atau dia bergabung dengan pengikut-pengikutnya waktu mereka baru dibangkitkan dan membangkitkan satu keinginan untuk membinasakan atau untuk memerangi kota Tuhan kan. Dan di saat setan sedang mengumpulkan pengikut-pengikutnya yang baru dibangkitkan, api turun dari surga dan menghujani mereka semua. Orang-orang besar, orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang sangat top di dunia ini, yang miskin dan yang menderita, semua sama-sama dibinasakan bersama-sama. Ini ya, jadi semua dibinasakan. Setan dengan semua malaikatnya dan semua yang nggak mau terima rencana keselamatan, menolaknya, dibinasakan. Ada yang dengan segera dibinasakan, ada yang lebih lama proses untuk membinasakannya. Tapi semua ini dibinasakan sesuai dengan bagaimana mereka memperlakukan Ka'bah Tuhan, tubuh mereka. Ada yang berhari-hari baru dibinasakan, ada yang masih dibinasakan walaupun bagiannya sudah terbakar. Artinya semua akan dibinasakan dan lama atau cepatnya sesuai dengan berapa banyak bensin, bahan bakar yang kata lainnya dosa yang mereka pertahankan dalam kehidupan mereka. Jadi banyaknya dosa itu yang nggak pernah mau dibereskan lah jangka waktu berapa lama saya dibinasakan. Setan dengan malaikat-malaikatnya menderita untuk lama sebagaimana mereka membuat dengan lama penderitaan manusia di dunia ini. Setan bukan hanya memikul dosanya, tapi dia pun memikul dosanya dalam penggodaan orang-orang yang menerima dan gak pernah bertobat dan bertobat. Artinya setan punya dosa lah, dosanya terhadap dirinya dan dosa untuk menggoda orang lain. Dan bisa saja orangnya sudah bertobat, tapi dosa untuk menggodanya dia pikul. Jadi yang paling banyak dosa, yang paling terakhir lenyap dari semesta alam adalah setan. Karena dialah makhluk yang pertama saya yakin diciptakan di semesta alam ini oleh Bapa melalui Anak. Dan sekarang kita bisa lihat setelah setan, malaikat pengikutnya di dunia ini dibinasakan, barulah Miss White melihat setan dibinasakan, barulah justice Bapa dipenuhi. Justice. Ini justice. Karakter Bapa. Karakter Bapa adalah membinasakan orang yang tolak kebenaran demi kebaikan umat Tuhan yang setia. Itu justice. Jadi Bapa binasakan bukan karena dia benci, Bapa binasakan karena dia cinta umat Tuhan yang menurut. Karena umat Tuhan nggak mau Bapa izinkan untuk hidup penuh dengan penderitaan, digoda setan untuk selama-lamanya, itu bukan nyaman namanya. Demi kebaikan dan kesejahteraan semesta alam dan pengikut-pengikut yang setia,
kejahatan harus dibinasakan. Bapa punya kasih di hari ini dikatakan adalah Bapa yang memiliki karakter yang melarang orang berdosa untuk dibinasakan. Dan untuk tidak membinasakan, mereka bilang itu kasih Bapa. Kita sudah dengar di akhir zaman, orang bilang itu bukan kasih. Itu bukan kasih. Nah, orang-orang yang bilang itu bukan kasih, tentu saja mereka nomor satu nggak ngerti apa artinya kasih. Kan? Dan Tuhan bilang apa? Kamu pikir bahwa saya ini seperti kamu. Jadi waktu mereka bilang, oh Bapa punya kasih itu tidak membinasakan. Bapa bilang di Mazmur 50 ayat 1, apakah kamu pikir saya seperti kamu? Atau apakah kamu pikir kamu seperti saya? Mereka mengukur karakter Bapa dengan mistar karakter mereka. Mereka reason bagaimana mereka akan bertindak atau apa yang mereka lakukan sementara mereka sedang dihadapi situasi kondisi dan mereka punya kesimpulan waktu mereka menghadapi situasi itu adalah tolak ukur mereka untuk mengukur karakter Bapa. Jadi bukannya karakter Bapa sebagai patokan ukuran, mereka punya perasaan lah yang mereka gunakan sebagai tolak ukur karakter Bapa. Oh, itu terlalu kejam. Itu nggak boleh itu. Itu bukan karakter Bapa. Nah, itu karakter kamu. Tapi jangan bilang itu karakter Bapa. Jadi kita tahu carnal mind itu atau pikiran daging ini menghakimi love dan apa yang bukan love sesuai dengan daging mereka. Yohanes 8:15 dikatakan, Tuhan Yesus bilang, kamu waktu menghakimi, kamu menghakimi dengan mistar tolak ukur daging kamu. Tuhan Yesus bilang, waktu saya menghakimi berdasarkan karakter Bapa, bukan sesuai dengan flesh. Kebaikan Bapa, panjang sabar Bapa, dan mercy ditunjukkan kepada umat-umat Tuhan. Dan itu tidak akan menghalang-halang Tuhan untuk panis orang berdosa yang tidak mau menurut akan perintah-perintahnya. Bukanlah satu hal bagi manusia, it is not for man, bukanlah suatu kebenaran bagi manusia atau satu kriminal terhadap Tuhan punya hukum untuk mengampuni hanya melalui korban yang telah dia lakukan melalui anaknya untuk mati kesalahan-kesalahan umat Tuhan dalam pelanggaran hukumnya untuk mendikte Tuhan. Artinya bukan manusialah yang akan mendikte karakter Tuhan yang diungkapkan dalam hukumnya. Bapa telah berikan anaknya untuk mati agar kamu diberikan kesempatan hidup. Dan kematian anaknya itulah judgment-nya. Jadi kalau saya bilang bahwa Bapa tidak membinasakan, itu kalau benar kamu nggak hidup karena nggak ada yang bayar kamu punya dosa. Jadi dengan kamu hidup itu karena Bapa judgment. Dan kamu hidup karena Bapa mercy. Sementara mereka bilang, Bapa nggak membinasakan, dan kalau Bapa nggak membinasakan, artinya hukum Tuhan bisa dirubah. Karena nggak ada yang perlu dibinasakan, rubah saja hukumnya. Dengan saya bilang bahwa Bapa tidak membinasakan, saya menggantikan hukum Tuhan, saya merubah 10 hukum. Karakter Tuhan dirubah. Bukankah kepausan yang mau merubah hukum Tuhan? Bukankah di Daniel 7 ayat 25? The man of sin ini think to change times and laws. Artinya orang-orang yang advocate menganjurkan doktrin-doktrin ini akan terima tanda binatang. Karena kita tahu di Roh Nubuat dikatakan bahwa orang-orang yang advocate ide yang sama dengan binatang ini akan menerima tanda binatang. Karena tanda itu sesuai dengan karakter. Jadi orang yang menerima mercy karena anak menerima judgment, bilang nggak ada judgment Tuhan, tapi pengen mercy-nya. Itu hanya bisa benar kalau karakter atau hukum Tuhan dirubah. Kan? Jadi kita bisa lihat, Kristus mati
Dan karena Tuhan Yesus mati, sekarang saya bebas untuk berdosa. Bagaimana saya bisa bebas untuk berdosa? Kalau Tuhan Yesus mati karena kamu berdosa. Artinya Tuhan Yesus mati itu adalah hasil daripada dosa kamu, dengan catatan kamu jangan berdosa lagi dengan menerima kuasa untuk tidak berdosa lagi. Jadi karena Tuhan Yesus mati untuk dosa saya bebas berdosa. Karena setiap kali saya berdosa, ada kayu salib di mana saya bisa berikan dosa saya. Waduh, ini satu paket ajaran setan sama-sama. Satu paket ini ya. Dan ini menunjukkan bahwa mereka sedang mengungkapkan perkataan-perkataan setan yang kita tahu berotak terhadap Tuhan di kerajaan surga. Jadi apa yang mereka ajarkan sebagai ajaran tipuan mereka, Tuhan tidak membinasakan. Dan karena Tuhan tidak membinasakan, artinya saya bisa bebas berdosa karena Tuhan tidak pernah membinasakan. Dan dosa saya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, jadi setiap kali saya berdosa, saya tunjuk ke kayu salib. Sehingga Tuhan nggak binasakan saya. Jadi dengan saya bilang nggak ada yang membinasakan, saya menggunakan kesempatan dalam Tuhan Yesus yang dibinasakan, sementara saya bilang nggak ada yang dibinasakan. Bukan main dongengnya ajaran ini. Jadi permohonan yang dibuat bahwa, atau pernyataan yang dibuat bahwa Bapa yang penuh kasih tidak ingin anak-anaknya menderita punishment dengan api yang dikirim Bapa, sementara Dia ada kuasa untuk membebaskan mereka dari mereka punya penghakiman. Jadi ini mereka bilang bahwa kalau Tuhan ada pilihan, Tuhan selalu pilih untuk tidak binasakan mereka walaupun mereka patut dibinasakan. Nah ini benar tapi nggak benar sepenuhnya. Dengan catatan mereka bertobat. Tapi mereka punya pengertian ialah mereka nggak perlu bertobat karena Bapa terlalu mengasihi mereka sehingga Bapa tidak akan binasakan mereka walaupun mereka tidak bertobat. Tetapi kutipan melanjut, tetapi Bapa akan membinasakan, tetap Bapa akan membinasakan untuk kebaikan umat-umatnya yang setia dan untuk keamanan umat-umat yang setia, Dia akan membinasakan orang-orang yang melanggar hukumnya. Tuhan punya rencana beda dengan rencana manusia. Okay. Tuhan bisa dalam keadilan kekalnya, di mana manusia nggak ada hak untuk melakukannya. Jadi Bapa bisa membinasakan, manusia nggak bisa membinasakan. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Okay. Bukan ciptaan manusia. Sehingga Bapa memiliki hak terhadap manusia yang diciptakan. Jadi kita lihat bahwa Noah akan nggak senang dengan Tuhan untuk membuat banyak orang tenggelam. Dan orang-orang inilah yang mengolok-olok dan menghina dia kan. Kalau memang Tuhan nggak membinasakan, artinya Noah akan nggak senang dong. Kenapa Tuhan membinasakan mereka? Memang mereka olok-olok saya, tapi kan Tuhan nggak membinasakan. Tapi Tuhan binasakan mereka dan membuat mereka tenggelam semua. Dan Lot pun nggak ada hak untuk membinasakan Sodom. Nuh pun nggak ada hak untuk membinasakan orang-orang yang mengolok-olok dia. Bapa lakukan semua itu karena Bapa ada hak, karena Bapa menciptakan manusia untuk hidup sehat, sempurna, dan tanpa gangguan dosa. Dan untuk kebaikan makhluk yang diciptakan, Tuhan harus binasakan yang tidak mau menurut demi kebaikan umat Tuhan untuk selama-lamanya. Memang spiritisme sekarang sudah berubah. Dan sekarang spiritisme sudah diterima di pulpit-pulpit gereja-gereja Kristen. Tapi Alkitab diterjemahkan untuk menyenangi hati manusia yang tidak dibaharui. Kasih Bapa ditekankan sebagai karakter utama Bapa. Betul, karakter Bapa. Tapi sudah dicampur air menjadi weak sentimentalism atau lovey-dovey. Weak sentimentalism artinya kayak orang merengek-merengek lalu peluk-peluk orang lain. Itu love. Namanya saya peluk dia, itu love.
walaupun hatinya penuh dengan dongkol kali. Untuk saya salam kepada orang lain itu love, karena kalau kamu nggak salam artinya nggak love. Bukan begitu. Kasih Bapak itu, oh Bapak nggak binasakan walaupun saya jahat. Bukan, itu sentimentalism yang lemah. Dan mereka nggak bisa membedakan antara baik dan jahat. Keadilan Bapa menunjukkan apa itu dosa itu dan tuntutan daripada hukumnya. Semua mereka nggak lihat. Mereka nggak mau lihat karakter Bapa di mana Bapa itu adil, tegas, disiplin, dan tunjuk dosa dan harus menurut sebuah hukum. Mereka nggak mau lihat itu. Kan mereka bilang bahwa hukum Tuhan itu dead letter, nggak perlu untuk dihidupkan. Dan hal-hal yang menyenangkan hati manusia inilah yang membuat banyak orang menolak kebenaran Alkitab sebagai fondasi daripada iman manusia. Setan sudah membutakan mata banyak orang yang nggak bisa mengenal karakter Bapa dengan ini weak sentimentalism yang mereka bilang adalah the love of God. Kita sudah bisa lihat bahwa teori spiritisme ini sedang berperang terhadap firman Tuhan yang sangat jelas. Yang dibilang apakah itu benar-benar yang dimaksudkan Bapa. Carilah mengerti firman Tuhan. Gunakanlah waktu kita untuk menyelidiki firman Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Jangan pakai sentimentalism. Jangan pakai perasaan waktu ambil keputusan. Jangan pakai saya punya perasaan apapun waktu saya membuat keputusan. Karena waktu saya menggunakan sentimentalism, waktu saya pakai perasaan, saya buta. Dan saya akan dibinasakan. Ini adalah kenyataan. Lihat Sodom dan Gomora. Lihat di zaman Nuh. Semua dibinasakan. Dan saya pun akan dibinasakan. Kalau saya hidup berdasarkan weak love.